Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita masuk pada persoalan yang kelima. Al-Mas'alatul Khamisah, Hukmul Ma'al Musta'mal fi Taharah. Persoalan yang kelima yaitu hukum air musta'mal di dalam bersuci. Al-ma'ul musta'mal fi Taharah kal-ma'il munfasil an a'dha'il muqaddi wal mughtasil. Air musta'mal di dalam bersuci. Air musta'mal di dalam bersuci seperti air yang lepas dari anggota wudu dan anggota mandi. Yani air yang menyentuh anggota wudu dan anggota mandi. Tahirun mutahhirun li ghairi 'ala sahih. Maka dia adalah suci dan mensuci yang lain menurut pendapat yang sahih. Yarfa'ul hadatha wa yuzilun najas. Dia bisa menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan dia bisa menghilangkan najis jika dipakai untuk membersihkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf ats-tsalatsah ar-raihah wat-ta'mu wal-lawn. Selama salah satu dari sifat yang tiga itu tidak berubah, aromanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan warnanya tidak berubah. Jadi air musta'mal, misalkan kita berwudu, lalu sebagian dari anggota wudu kita ini menyentuh air dan air itu masuk ke dalam air ember misalkan, atau kita pakai ember dalam kita berwudu. Kita ciduk dengan tangan kita, kita basuh wajah kita, kemudian kita ciduk dengan tangan kita, kita basuh tangan kita. Di mana air itu bersentuhan dia dengan anggota-anggota wudu kita. Maka itu adalah air musta'mal. Ya. Dalil taharatihi, dalil kesuciannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, para sahabat berdesak-desakan atas ke air wudunya. Kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Mereka berdesakan mengambil air wudunya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana marida. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan kepada Jabir dari air wudhu beliau jika Jabir sakit. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik. Kalau seandainya itu adalah najis, maka tidak boleh melakukannya. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan istri-istri beliau, mereka semua berwudu di dalam bejana dan atwar. Atwar itu adalah ina'un yashrabu min, yaitu bejana yang mana dijadikan sebagai wadah untuk minum.
Jadi mereka berwudu dengan wadah-wadah yang kecil. Wa yaghtasiluna fil jifan. Mereka mandi dengan memakai semacam baskom. Ya. Wa mithlu hadha la yaslam min rishashin yaqau fil ma'i min al-mughtasil. Wadah-wadah yang seperti itu tidak akan mungkin selamat dari bercikan-bercikan yang jatuh ya ke dalam air dari pemakaian. Ya, jadi kalau seandainya kita mandi, di bak aja lah, kita mandi dengan dekat bak. Pasti ada air kita bersih ke dalam bak kita. Kalau kita mandi pakai ember, ya, maka pasti akan ada air yang masuk ke dalam ember kita. Ya. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam kana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah kepada Abu Hurairah, "Waqad kana junub," dan dia dalam keadaan junub, "Innal mu'min la yanjus." Mukmin itu tidaklah najis. Wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqudu taharatahu bimujarradi mumasatihi lahu. Kalau seandainya seperti itu, maka air tidak akan hilang kesuciannya hanya sebatas sentuhan. yakni tangan kita, orang yang punya hadas, ya, ketika dia berwudu atau mandi, badannya itu suci. Benda suci ketemu dengan air, maka airnya tetap suci. Dia tidak hilang kesucian airnya. Dan airnya masih dijadikan sebagai air mutlak. Air yang masih seperti keasliannya. Maka air musta'mal boleh dipakai untuk berwudu karena dia suci dan mensucikan yang lain. Ya, suci dan mensucikan. Jadi kalau seandainya misalkan dalam hadis yang lain, hadis yang keluar dari Muslim, Ibn Abbas dia mengatakan kan Rasulullah SAW yatawadda min fadli Maimunah. Nabi SAW berwudu dari sisa air Maimunah. Jadi mandi di air, di ember itu masih tersisa air mandinya. Ya. Lalu kalau dulu tidak ada pakai gayung, mandinya itu adalah dengan pakai menciduk dengan tangan. Ya. Berarti air itu bersentuhan dengan tangan langsung. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه أو يغتسل. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقال النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه أو يغتسل فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. Sebagian dari istri Nabi mandi, lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu atau untuk mandi. Lalu istri Nabi ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi ini junub. Ya, jadi mandi masih tersisa air yang ada di ember, maka air mandi itu dipakai oleh Nabi untuk mandi atau untuk berwudu. Lalu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi junub. Lalu Nabi mengatakan air itu tidak pernah junub. Artinya walaupun dipakai, maka dia tidak menghilangkan, ya, tidak menghilangkan kesucian air tersebut. Baik. Persoalan yang ketiga, yang keenam dari bab ini adalah as'aril adamiyyin wa bahimatil an'am.
sisa minuman manusia dan sisa minuman binatang ternak. Jadi maksudnya apa hukum sisa minuman manusia dan sisa minuman binatang ternak? As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syarib minhu. Su'ru itu adalah air yang tersisa di dalam bejana atau di dalam wadah setelah orang yang meminumnya. Misalkan gelas, ya, diminum oleh seseorang, lalu masih tersisa setengah gelas, maka setengah gelas itu namakan dengan as-su'ru, ya, sisa dari minuman. Atau begitu juga misalkan di baskom nih, kita ngasih sapi minum, lalu minum dia, sapi minum, akhirnya tersisa sedikit di situ, tidak habis semua. Itu namanya su'ur. Atau misalkan gelas kita isi, tahu-taunya datang kucing, lalu dia menjilat, ya, minum, ya, minumannya itu, cara minumnya kucing adalah dengan mengulurkan lidahnya, dengan ujung lidah dia minum, ya. Lalu sisa dari minuman tadi, air itu namanya air su'ur, sisa dari minuman. فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا وسواء جنبا والحائض وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. Manusia suci, maka sisa air minumnya adalah suci, baik dia muslim atau kafir. Ya, kalau seandainya ada di antara, misalkan ada berteman dengan kawannya non muslim misalkan, lalu minum dengan botol, ya, lalu dia minum dulu, kemudian dia minum lagi, kemudian ganti-gantian minum, boleh, karena itu adalah suci, ya, baik itu di gelas maupun di botol. Begitu juga dengan orang yang junub dan orang yang haid, ya, dia juga suci. Waqad thabata anna Rasulullah SAW telah sahih Nabi SAW mengatakan mukmin itu tidaklah najis. Dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, annaha kanat tashrabu min al-ina wa hiya haid. Aisyah itu minum air dari gelas sementara dia sedang haid. Fa ya'khudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ambil gelas yang diminum oleh Aisyah tadi. Fa yadha'u fahu ala mawdi' fiha. Lalu dia letakkanlah mulutnya Rasulullah di posisi mulutnya Aisyah ketika Aisyah minum dari gelas itu. Ya, jadi tidaklah najis, ya, tapi adalah suci. Walaupun dia sedang haid. Waqad ajma'a al-ulama'u ala taharati as-su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Ulama telah sepakat akan sucinya sisa air minum yang hewan, ya, hewan ternak yang dagingnya halal dimakan. Ya, su'ru ma yukalu lahmu min bahimatil an'am wa ghairiha. Ya, hewan yang halal dagingnya dimakan, itu sisa makannya atau sisa minumnya adalah suci. Amma ma la yukalu lahmu kasibai wal humur
wa ghairiha fasahih anna su'raha tahirun wa la yu'athiru fil ma' wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran. Adapun yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti binatang buas. Ya. Binatang buas itu seperti apa? Harimau, singa, atau yang lainnya. Wal humur, yaitu keledai. Dan yang lain, mana keledai itu nggak boleh daging dimakan. Fas sahih, menurut pendapat yang sahih, berarti terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang sahih, sisa air minum yang diminum oleh hewan yang daging tidak boleh dimakan tadi adalah suci. Wala yu'athiru fil ma', tidak memberikan pengaruh ke dalam air. Wa bi khasatin, apalagi khususnya idza kana al-ma'u katsiran, apabila air itu banyak. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisabab syurbiha ma minhu fa innahu yanjus. Adapun kalau seandainya airnya sedikit dan disebabkan karena dia minum itu berubah sifat air, maka dia menjadi najis. Dalilnya apa? Hadis sabiq, hadis yang sebelumnya. Wa fi anna sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air, wa ma yanubuhu min dawabi was-siba, dan apa yang diminum oleh binatang buas. Faqala idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Apabila air sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak berpengaruh, ya, tidak terpengaruh atau tidak menjadi najis. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kucing, tentang kucing. Wa qad syaribat minal ina, kucing tadi telah minum dari gelas. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina 'alaikum at-tawafat. Kata Nabi, kucing itu bukanlah najis, tapi dia adalah dari hewan-hewan yang di sekitar kalian, ya, yang berkeliling di sekitar kalian. Wa li'annahu yashqu at-taharruz minha fil ghalib, karena sangat susah untuk menghindari diri dari kucing ini, ya, pada umumnya, ya. Walaupun Nabi najasati su'riha, jika saja kita mengatakan bahwa itu najis sisa minumnya, fa wujubul ghusl al-asya' lakana fi dzalika masyaqqah, dan wajib membersihkan setiap sesuatu yang diminum oleh kucing tadi, maka itu tentu akan memberatkan. Wa ya marfu'atun min hadhil ummah, dan berat yang seperti itu diangkat atau dihilangkan dari umat ini. Amma su'rul kalb fa innahu najisun, adapun sisa minuman anjing maka itu adalah najis. Wa kadzalika al-khinzir, begitu juga dengan babi. Wa amal kalb, adapun anjing, fa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-kalb an yaghsila 7 marratin ulahunna biturab. Bersihkanlah bejana salah seorang di antaramu apabila dia minum di dalamnya anjing. Ya, apabila di dalam bejana itu anjing minum, agar dibasuh 7 kali, yang pertamanya dengan tanah. Ya, maksudnya yang pertama air campur tanah, lalu dibersihkanlah bejana tersebut, kemudian dibilas dengan air 6 kali. Wa amal khinzir fa najasatuhu wa khubthuhu wa qadharatuhu qala Allah Ta'ala fa innahu rijsun. Adapun babi, maka
najis dan kejinya dan kotornya, Allah mengatakan innahu rijsun, sesungguhnya dia adalah keji, ya, najis. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, di dalam pelajaran kita ini, bahwa air yang bersentuhan dengan tubuh kita ketika kita berwudu atau mandi, airnya tetap suci. Air yang masuk, misalkan kita berwudu dengan misalkan pakai gayung, tapi gayung itu, satu gayung itu kita pakai untuk berwudu, ya, kita masukkan tangan kita ke dalam, kemudian kita kita ambil ciduk dengan tangan kita. Setelah tentunya kita membasuh tangan kita dulu, maka hal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap air tersebut. Walaupun itu namakan air mustamal, tapi dia adalah suci dan sucikan. Ya. Kemudian yang kedua dalam masalah sisa air minum. Sisa air minum baik manusia ataupun binatang adalah suci, kecuali apa yang dinajiskan atau dihukum najis, seperti anjing dan babi. Selain dari itu maka suci. Jadi kalau seandainya ada, kita minum susu nih, ya ibu-ibu, kita minum susu dan subhanallah datang kucing, atau kita pergi ke dapur sebentar, tahu-taunya kucing udah minum dari susu kita, maka susunya dibuang, ya, tetap diminum karena dia adalah suci. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua berarti bab yang pertama tentang air dan jenis-jenis air. Bab yang kedua tentang aniyah, yaitu bejana, ya, wadah. Jadi bagaimana tentang wadah, ya, dan seterusnya. Wa fi iddat masail, di dalamnya ada beberapa persoalan. Apa makna aniyah? Al-aniyah atau wadah, ya aw'iyah allati yahfazu fiha al-ma' wa ghairuhu. Dia adalah wadah yang bisa menyimpan air dan yang lainnya. Sawa kanat min al-hadid aw min ghairihi, baik itu terbuat dari besi atau yang lainnya. Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal di dalam wadah menampung air ini, menyimpan air ini adalah ibahah, yakni boleh, artinya halal. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan, dialah yang telah menciptakan bagimu apapun yang di bumi ini. Allah ciptakan untuk manusia. Baik, persoalan pertama, isti'malu aniyatid dzahab wal fiddati wa ghairihima min at-tahara. Memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, wa ghairuhuma fi tahara, atau yang lainnya di dalam bersuci. Jadi kalau seandainya ada orang bersuci dengan memakai gayung ameh atau gayung perak, ya, يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباح ولو كانت ثمينة، ya, لبقائها على الأصل وهو الإباحة. Boleh memakai seluruh wadah-wadah, baik untuk makan atau maupun untuk minum, atau seluruh pemakaian yang lain, untuk mandi, untuk yang lainnya, apabila wadah itu adalah suci dan mubah. Suci berarti tidak najis, mubah boleh dipakai. Walau kanat thaminah, walaupun harganya mahal banget. Apa contohnya itu? Ya, kalau seandainya ada orang bikin gelas dari intan berlian, ya, lalu dia minum dengan gelas intan berlian, mahal harganya, boleh, ya, libaqaiha 'alal asli wa huwa ibahah, karena dia hukum asal,
yaitu boleh. Ma'ada aniyatul dzahab wal fiddah, kecuali bejana wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihi ma khasatan. Ya, khusus untuk makan dan minum dilarang di tempat itu. Wa duna sa'ir isti'mal, tidak dengan pemakaian yang lain. Khusus untuk makan dan minum tidak boleh di gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum di gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan di piringnya. Sesungguhnya emas dan perak itu adalah untuk mereka, ini orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Jadi di akhirat nanti wadah-wadah kita itu terbuat dari emas dan perak di surga. Insyaallah, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa kullu ummati yadkhulul jannah illa, setiap umatku masuk surga kecuali siapa? Kecuali yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku, ya, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat, membangkang, tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka dialah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Kita belajar ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita dengan perintah Rasulullah. Ya, maka setelah kita ketahui, hendaklah kita amalkan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak, innama, sesungguhnya di dalam perutnya bergemuruh api neraka. Ya, fahada nassun ala tahrimil akli syurbi duna sa'ir isti'mal. Maka ini nas, teks yang nyata akan keharaman makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, bukan dalam pemakaian yang lain. Fadalla ala jawaz isti'maliha fi taharah. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh pemakaian kedua barang tadi di dalam bersuci. Terus ada ya tadi apa, gayung ya terbuat dari emas. Wan nahyu 'amun yatanawal al-ina' wal akhalis au al-munawwah bid-dhahab wal fiddah au alladhi fihi syai' min ad-dhahab wal fiddah. Larang ini bersifat umum, meliputi bejana yang murni emas 100%, atau dia itu disepuh dengan emas, ya, dalamnya apa gitu, di luarnya bikin lapisan emas atau perak, atau ada sedikit dari emas dan peraknya. Apa contohnya? Di emas di bejananya itu ada, saya mengetahui seseorang memperlihatkan kita, ada cangkir yang diproduksi terbuat dari tulang, ya, dari tulang sapi diolah, jadi bahannya dari tulang sehingga kuat dan ringan. Kemudian hiasan bunganya dibuat dari
emas. Jadi dibikin hiasannya dengan emas. Maka minum di cangkir itu hukumnya haram karena adanya emas di situ. Ya, harganya 6,5 juta lusin kalau nggak salah. Ya, orang kan ada yang nyombongin diri. Ini coba lihat gelas cangkir saya ini mahal, gitu. Ada emasnya. Maka nggak boleh minum. Karena itu akan menyebabkan diancam akan bergemuruh di dalam perutnya api neraka. Baik. Masalah tsaniyah, persoalan yang kedua, hukum isti'mal al-ina al-mudabbaq bil-dhahab wa fiddah. Hukum memakai bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Jadi misalkan dia pecah, lalu dipatri dengan emas atau perak. Idza kana ad-dabbatu min dhahab haram isti'malu al-ina' mutlaqan. Kalau seandainya dipatri atau ditambal bahan tambalannya ini dari emas, maka itu adalah haram pemakaian bejana tersebut secara mutlak. Enggak boleh, haram. Lidukhuli tahta umumi nas, karena dia masuk dalam keuniversalan nas. Amma in kanat ad-dabbatu min fiddah, kalau seandainya penambalnya itu ya, atau yang untuk mematrikannya itu adalah dari perak, wahiyya yasirah, dan dia adalah sedikit, fa innahu yajuzu isti'malul ina, maka bejana itu boleh dipakai. Di hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik yang mengatakan inkasara qadahu Rasulullah SAW fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Bejana atau mangkuknya Rasulullah itu pecah, lalu dibuatlah penambalan yang pecah tadi dari rantai dari perak. Ya, jadi perak ditambal dengan perak. Nah, karena dia sedikit dan memang diperlukan, maka boleh. Tapi kalau emas tidak, perak dikecualikan. Persoalan yang ketiga, aniyatul kuffar, wadah orang-orang kafir, gelas, piring, dan yang lainnya. Al-aslu fi aniyatil kuffaril hil, hukum asal wadah-wadah orang kafir itu adalah halal, illa idza ulimat najasatuha, kecuali diketahui kenajisannya. Fa innahu la yajuz isti'maluha illa ba'da ghusliha, sesungguhnya tidak boleh dipakai kecuali setelah dibasuh. Di hadis Abi Tha'labah Al-Khashani, berdasarkan hadis Abi Tha'labah Al-Khashani, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah inna bi'adhi qaumin ahli kitabin, kami berada di negeri ahli kitab, afana'kulu fi aniyatihim, apakah kita makan di piring mereka? Qala la ta'kulu fiha, jangan kalian makan di piring mereka, illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha, kecuali kalian tidak mendapatkan yang lain, maka basuhlah kemudian kalian makan. Wa amma id lam tu'lam najasatuha, jika tidak diketahui kenajisannya, bi'akuna ahlu ghairu ma'rufina bi mubasharati najasah, yaitu orang pemiliknya tidak dikenal orang yang berinteraksi langsung dengan najis, fa inna yujuz isti'maluha, maka boleh dipakai. Ya, apa contohnya nih? Termasuk juga kita misalkan pergi ke hotel di luar negeri misalkan, ya, dan itu ya piring-piringnya sudah bersih, maka nggak perlu kita cuci dulu, ya, karena sudah diketahui dia bersih. Lianna thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu akhadhu al-ma'a liwudu'i min mazadat qira'at musyrikah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatnya
mengambil air wudhu dari wadah atau dari baskom wanita orang musyrik. Ya, jadi ada wadahnya dan ada air di situ. Lalu air itu dipakai Rasulullah untuk mandi, untuk berwudu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala qad abaha lana ta'ama ahli kitab. Allah telah membolehkan, menghalalkan bagi kita makanan ahli kitab. Wa ma yuqaddimuna ilaina fi aniyatihim, dan apa yang mereka suguhkan kepada kita dengan melalui bejana-bejana mereka atau wadah-wadah mereka. Kama da'a ghulamun yahudiyyun nabi ala khubz sya'iri wa yalati khanishati fa akal minha. Sebagaimana Nabi SAW diundang oleh seorang anak orang Yahudi untuk makan makan roti, ya, dan makanan yang sudah ada sedikit berubah aromanya. Nabi makan, ya, ini menunjukkan bahwa itu adalah halal. Kemudian persoalan yang keempat, at-taharatu fil aniyati muttakhadh min juludil maitah. Kesucian wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai. Jildul maitah idza dubigha tahura wa jaz isti'malu. Kulit bangkai apabila disamak maka dia suci, boleh dipakai. Karena Nabi SAW mengatakan ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun juga apabila dia sudah disamak maka dia menjadi suci. Nabi SAW melewati kambing yang mati. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat yang sedang membuang kambing yang mati itu, hala akhadhu ihabaha fadubihu fadabahu fantafa'u bihi. Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu mereka sama, kemudian mereka mengambil manfaat dengannya? Faqalu innaha maitah. Kata sahabat, itu adalah bangkai Rasulullah. Qala inna ma harama akluha. Haram adalah makannya, bukan untuk memakainya. Fa hadha fima idza kanat al-maitah mimma tuhillu zakatu wa illa fala. Bangkai ini adalah hewan yang halal untuk disembelih. Kalau tidak halal disembelih maka adalah haram. Wa ma sya'ruha wa huwa tahirun. Adapun bulunya adalah suci. Aisya'ul maitat mubah al-aklu fi hal hayah. Yaitu bulu dari bangkai hewan yang boleh dimakan ketika dia hidup, ya. Wa amma al-lahmu fa innahu najis. Adapun dagingnya adalah haram, najis. Wa huwa haram akluhu, haram untuk dimakan. Alla ayyakuna maitatan aw daman masfuhan, ya, aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Tidak boleh jadi bangkai daging, bangkai darah yang tertumpah dan daging babi. Sesungguhnya itu adalah najis. Nah, bagaimana cara menyamak? Wa yasulu dabaghu bi tanzif al-adha wal qadar alladhi kana fi tilk, yaitu membuang sisa-sisa dari daging-daging, ya, kotoran-kotoran atau ada yang hal yang membusuk dihilangkan. Lemak-lemaknya dihilangkan. Dengan cara apa dihilangkan? Biwasitatil mawadi tudafu ila al-ma' kal milh wa ghairi. Dengan cara dimasukkan material yang dicampur di air seperti garam, ya, dicampur kemudian dibasuhkan. Nah, apalagi sekarang sistemnya adalah dengan zat-zat kimia. Au bin nabatat al-ma'ruf kal qarad wal 'ar'ar wa nahwiha. Seperti qarad, 'ar'ar dan yang lainnya, yaitu ada daun-daunan yang dipakai untuk menyamak kulit. Wa amma ma la tahillu zakatu fihi fa innahu la yathur. Adapun hewan yang tidak boleh disembelih atau tidak halal disembelih, yaitu misalkan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, disembelih pun dia tidak akan halal, maka bangkainya
tidak halal, walaupun kita sama juga tidak halal. Wa ala hadza fajildul hirrah wa maduna fil khilqati la yathur bidaw. Maka kulit kucing atau yang lainnya yang lebih kecil dari itu yang tidak boleh makan, apa? Kulit tikus misalnya. Ya. Atau yang lainnya, maka itu tidak suci dengan disama, walau kana fi hal hayat tahiran, walaupun dalam keadaan hidupnya dia adalah suci. Ya. Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kalau bangkainya ya tidak halal untuk disamak kulitnya. Wal jildu ma yahrumu akluhu walau kana tahir fi hayati fa innahu la yatur bidibar. Jilid kulit hewan yang haram dimakan dagingnya walaupun dalam hidupnya dia adalah suci, maka tidaklah suci dengan disamak. Berarti hati-hati kulit kulit ular, ya, kulit buaya, dompet dari kulit ular atau tas dari kulit ular dan seterusnya, maka ini tidaklah suci menurut sebagian pendapat ulama. Wal khulasah, ya, kesimpulan, anna kullu hayawanin mat, setiap hewan yang meninggal yang mati, wa huwa min ma'kulal laham, dia adalah dagingnya boleh dimakan. Kalau hewan yang daging boleh dimakan, fa inna jilduhu yathur bidibar, maka kulitnya suci apabila disamak. Wa kullu hewan mat wa laysa min ma'kulal laham, setiap hewan yang mati yang dagingnya tidak boleh dimakan, fa inna jilduhu yathur bidibar, maka kulitnya tidak bisa suci disamak. Wallahu ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab yang ketiga. Wallahu ta'ala. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Ya, ini dari soal dari Musi Rawas Utara. Oh, ini pertanyaan, ya, perlu ibu-ibu dan ahwat ketahui, pertanyaan ini bukan dari bukan hanya dari yang hadir di sini saja, ya. Jangan beranggapan nanti ada bertanya macam-macam dianggap bahwasanya yang pertanyaan itu datang dari sini. Ya, pertanyaan karena kegiatan kita ini disiarkan dari Surau TV, juga banyak yang pemirsa mengirimkan pertanyaan karena pertanyaannya melalui WA. Izin bertanya Ustaz, apakah wanita yang keguguran dengan usia kehamilan 4 minggu perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan selama pendarahan? Karena wanita ini mengira ia tengah haid, makanya nggak sholat. Setelah janinnya keluar, wanita itu baru tahu kalau dia ternyata hamil. Baik. Wanita yang keguguran dari 4 minggu tadi itu dianggap sebagai, ya, kalau dia dianggap sebagai, saya perlu lihat dulu ya, apakah dia dihukum istihadhah? Wallahu a'lam, dia juga bisa dianggap sebagai darah haid. Karena pembuahannya tidak sempurna sehingga dia keluar. Wallahu a'lam, saya akan lihat lagi pertanyaan ini, nanti dicarikan fatwa dari ulama. Kalau seorang suami itu tidak menghargai orang tua istri, sering berkata kasar ke istri, apalagi suami sering mengancam-ancam istri dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam keluarga, hanya numpang sama orang tua istri, pantas tidak seorang istri menggugat cerai? Persoalan rumah tangga ini perlu diselesaikan dengan tenang. Istri surganya adalah suaminya.
setelah orang tuanya menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka surganya adalah di suaminya. Istri yang selalu mencari keridhaan suami dan minta maaf kepada suaminya apabila dia salah atau suaminya salah, tetap dia minta maaf, itu adalah salah satu atau di antara ciri wanita yang masuk surga. Walaupun dia dizalimi oleh suaminya, dia tetap berusaha untuk mencari keridhaan suami. Kalau seandainya dalam rumah tangga sudah ada upaya untuk perbaikan atau upaya untuk islah, perdamaian, dan tidak ada juga terjadi bisa berubah, malah cenderung akan menjadi buruk, dan seorang perempuan dia melihat bahwa kebersamaannya dengan suaminya tidak menjadikan lebih baik, maka dalam hal ini boleh seorang istri menggugat cerai. Berarti di sini ada alasan untuk gugat cerai. Tapi saya selalu memberikan arahan bahwasanya cerai itu adalah alternatif terakhir yang tidak ada solusi kecuali cerai. Ya, wallahu a'lam. Pada kajian yang lalu, Ustadz menjelaskan bahwa sebagian ulama mengharamkan hiasan kaligrafi. Rasanya tidak saya mengharamkan ya. Kaligrafi yang dari ayat itu makruh oleh sebagian ulama. Ya. Sebagaimana dan sebagian yang lain membolehkan. Mengapa sebagian ulama itu mengharamkannya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah saya mengatakan mengharamkan, tapi kalau seandainya ada yang mengatakan mengharamkan atau saya mengatakan mengharamkan, sepengetahuan saya ada yang memakruhkannya. Ya, makruh artinya adalah lebih baik dia tinggalkan. Karena Al-Quran, kaligrafi maksud di sini adalah kaligrafi yang ditulis di situ ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran bukan untuk hiasan, tetapi itu dibaca dan diamalkan. Tapi kalau kaligrafi dari hadis, kaligrafi dari tulisan Arab, dari kata-kata hikmah, maka tidak apa-apa, boleh. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkannya. Wallahu a'lam. Apakah boleh zikir sesudah sholat wajib sambil berdiri atau sambil berjalan mengerjakan sesuatu maupun jasa? Boleh. Ini saya sudah jawab pertanyaan yang sama ini ya. Tanggal 20 September dulu ya, saya sudah jawab juga. Boleh. Faida qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah mengerjakan salat, maka zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Ya, ini pertanyaan dari Afdal dari pesisir selatan Batang Kapas. Tanya Cik Pak Ustaz, apakah Al-Quran saat ini sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman Nabi? Saya tahu ada dalil dalam Al-Quran surah Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Dalam surah Al-An'am ayat 115 saya yakin itu adalah firman Allah, tetapi di sisi lain hati saya mengatakan apakah itu pasti? Ya, maukah engkau memastikan ayat Al-Quran saat ini? Kata pikiran saya, kalau salah gimana? Apakah engkau mau mempertanggungjawabkan semuanya jika itu salah, atau bagaimana hukumnya? Kalau mau coba bersumpah, sehingga itu membuat saya merasa takut. Ya begitu Ustaz, yakin Al-Quran tidak akan diubah, tapi saya ragu untuk mengatakan itu pasti, karena di sisi lain pikiran saya mengatakan kalau salah firman Allah begini, bagaimana kalaukah pertanggungjawabannya? Baik. Ya.
Ini kita katakan kepada yang bertanya, jangan ragu. Al-Quran satu huruf pun tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya. Kalau seandainya kita tadi sudah sebutkan dalam surah Hijr ayat 9, Allah sudah menjaminnya. Ya, sudah menjamin Al-Quran ini tidak ada yang berubah. Mungkin ada orang yang mencetak salah, tapi kan Al-Quran tidak berubah. Cetakan itu aja yang salah. Tapi Al-Quran tidak akan pernah ada berubah. Tidak akan pernah satu huruf pun yang akan hilang, dan tidak ada satu huruf pun yang akan ditambah. Pastikan itu, ya, jangan was-was. Wallahu a'lam. Apakah seorang laki-laki yang sholatnya terlambat dalam berjamaah, tidak memendekkan celananya, tidak memanjangkan jenggotnya dengan alasan dirapikan dan disisakan sedikit jenggotnya, termasuk dalam orang-orang yang enggan masuk dalam surga seperti ayat yang dibacakan tadi, bukan ayat tadi, hadis, ya. Lalu bagaimana nasihat kita terhadap orang seperti itu? Ada orang yang dia membangkang. Ada orang dia tahu itu adalah perintah. Ada orang yang dia tidak tahu itu adalah perintah. Ya. Maka tentu yang enggan itu ada orang yang dia tahu, ya, dia tahu itu adalah benar tapi dia tidak mau ikuti. Dia sudah belajar nih, tapi tidak mau dia mengikuti. Maka tentu ancamannya lebih berat. Ya, kalau dia mau, dia taati sehingga dia masuk ke dalam surga sesuai dengan hadis Nabi tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang dimaksud dengan memanfaatkan kulit yang sudah disamak dari hewan haram dimakan di mana kulitnya tersebut dijadikan tas, ikat pinggang, dompet dan yang lain? Bagaimana? Bolehkah kita gunakan? Kalau dagingnya haram dimakan, menurut sebagian ulama kulitnya nggak boleh dimanfaatkan. Maka sebaiknya kita menghindari kulit hewan-hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, jika ada sapi mati tanpa menyebut nama Allah dan menjadi bangkai, bolehkah kulitnya kita konsumsi untuk menjadi kerupuk? Nggak boleh dimakan, nggak boleh. Ya, dimakan tidak boleh. Kan itu dalam hadis yang disebutkan tadi. Dimakan, innama, yang diharamkan itu adalah makannya. Jadi dikonsumsi menjadi kerupuk kulit nggak boleh, haram hukumnya. Ya, kalau menjadi pakai. Wallahu a'lam. Saya punya teman akhwat menanyakan pada saya kalau suaminya banyak senangnya cuma istri yang mencari nafkah. Karena hal tersebut istrinya mencintai pria lain. Apakah boleh istri meminta cerai, Ustaz, karena sudah ketidaknyamanan dengan suaminya? Nah, ini kembali lagi lebih baik didamaikan dulu, dicari permasalahannya. Ya, dicarikan permasalahan. Dan ini juga dampak dari istri bekerja. Ya, dampak dari istri bekerja dan dia bertemu dengan laki-laki lain, sehingga dia melihat bahwasanya laki-laki yang bekerja lebih dia cintai daripada suaminya yang tidak bekerja. Ya, maka ini adalah dampak. Kalau seandainya mereka tidak nyaman, disatukan dulu. Kalau tidak, ya sudah. Salah satu solusi adalah mereka bercerai agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari Batipuh Tanah Datar. Anda sangat tertarik dengan judul kajian Ustaz hari ini, yaitu bermacam-macam penyakit hati dan cara penyembuhannya. Sekali lagi, isi kajian hari ini judulnya dengan isi kajian hari ini yang judulnya itu. Makasih admin ya. Kajian kita selalu, ya, yang pertama untuk hari Jumat ini sebelum asar, bagian dari mempelajari macam-macam penyakit hati dan cara penyembuhannya.
Yang kedua setelah sholat kita belajar fikih, ya, insyaallah. Baik, ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.